Para sahabatku terkasih dimanapun berada, semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Dan kita berharap semoga Tuhan yang Maha Baik selalu memberkati pekerjaan dan usaha-usaha kita. Sesi ini saya mengajak kita untuk menyimak pernyataan dari pemerintah, dalam hal ini Kemenham, menyangkut kasus yang terjadi di Sukabumi, Jawa Barat. Yakni kita ketahui bersama yang belakangan ini cukup viral dan sudah saya bahas juga beberapa video pada sesi sebelumnya, yakni menyangkut atau mengenai kasus intoleransi. Kita simak terlebih dahulu pernyataan Kemenham, nanti saya akan memberikan beberapa komentar atas pernyataan ini. Terkait langkah-langkah penegakan hukum dari Kementerian Hak Asasi Manusia memang mendorong untuk dilakukan penangguhan penahanan kepada dan tentu saja kita seperti kata Pak Kapolres tadi, ada upaya penegakan hukum dilakukan secara profesional, proporsional dan berkeadilan. Jadi upaya mencari keadilan itu banyak upaya dan caranya. Jadi termasuk tadi yang bertanya tentang restoratif justice, dilakukan upaya mediasi dan kami siap dari Kementerian HAM untuk memberikan jaminan agar para tujuh tersangka kita lakukan penangguhan penahanan, dan ini kami akan sampaikan secara resmi kepada pihak kepolisian. Saya pikir itu di antara rumah ibadah dan tempat ibadah. Jadi saya pikir kita sama-sama tahu bahaya dari mispersepsi dan miskomunikasi ini di masyarakat. Hanya persoalan kata tempat ibadah dan rumah ibadah, bahkan diperjelaskan oleh Pak Pendeta rumah pembinaan rohani. Jadi ini dua hal yang berbeda. Jadi saya pikir kita ikuti regulasi tentang tempat ibadah, sudah ada aturannya sendiri. Dan yang dikecualikan dulu kalau tadi kita bicara tidak diatur secara spesifik mengenai tempat ibadah atau tempat yang dipakai temporer dalam konteks pendampingan. Sahabatku terkasih, kita sama-sama sudah menyimak video ini. Maka beberapa komentar saya menanggapi pernyataan Kemenham atas situasi atau peristiwa yang terjadi di Sukabumi, Jawa Barat. Komentar saya yang pertama demikian. Di sini Kemenham mau menangguhkan, artinya mereka-mereka yang sudah diselidiki dan terbukti sebagai tersangka dalam kasus ini. Kemenham ingin menangguhkan persoalan ini. Arti lainnya bahwa mereka yang mau dipenjarakan ini ditangguhkan terlebih dahulu, dievaluasilah kembali peristiwa yang terjadi ini. Nah, maka di sini sebenarnya saya mempertanyakan kembali apa yang menjadi maksud dari Kemenham. Jelas-jelas kita ketahui bersama bahwa ini adalah tindakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Dan ini adalah kementerian yang berhubungan dengan hak asasi manusia. Sudah jelas-jelas terjadi kasus pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Jelas-jelas seluruh masyarakat Indonesia juga sudah tahu tentang persoalan ini. Jadi apa yang mau Anda tangguhkan? Yang salah apakah harus dibenarkan mengenai perbuatan mereka? Perbuatan ini sudah melanggar hak asasi manusia. Jadi dalam hal ini kalau mau ditangguhkan, maka dapat dinilai bahwa Kemenham di sini ikut berpihak kepada tindakan ini atau menyetujui adanya tindakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Jadi di sini di mana letak wibawanya Kemenham terhadap kasus ini? Sudah salah, sudah jelas-jelas salah, melanggar hak asasi manusia, tapi mau ditangguhkan. Polisi sudah melakukan pemeriksaan dan sudah ditangkap 7 orang tersangka terhadap kasus ini. Tapi datang Kemenham ingin menangguhkan kembali persoalan atau kasus ini. Jadi apakah
Kemenham menyetujui adanya tindakan kriminal ini. Jadi ini menjadi pertanyaan kita. Kemenham sebagai lembaga seharusnya di sini sudah tahu bahwa ini adalah sebuah pelanggaran HAM, maka penyelesaiannya pun harus ikuti prosedur yang ada, bukannya mau ditangguhkan kembali. Itu komentar saya yang pertama. Komentar saya yang kedua, Kemenham dengan melihat duduknya persoalan ini harus membela para korban. Harus membela para korban. Sudah jelas-jelas kita lihat tindakan kriminal ini terjadi. Bahkan dalam tayangan-tayangan, video-video, begitu brutalnya para pelaku ini melakukan tindakan anarkis terhadap situasi yang ada pada saat itu. Sampai-sampai kaum remaja yang sedang mengikuti retret mengalami sebuah pengalaman traumatis. Lalu datang ke Menham ingin menangguhkan kasus ini. Apa maksudnya, bos? Apa maksud Anda di sini? Anda sebagai lembaga yang menjamin hak asasi manusia harus melindungi para korban. Harus membangkitkan semangat para korban ini kembali. Cara yang Anda lakukan ini justru menjatuhkan mentalitas para korban ini. Maka kalau seandainya ini baru sebuah rencana, hendaknya rencana konyol ini dihentikan. Kita lihat di berbagai media begitu banyak orang merespon dan mengecam apa yang dilakukan oleh pihak Kemenham ini. Sudah banyak kecaman terjadi atau dilakukan di mana-mana. Jadi kalau memang ini baru merupakan sebuah rencana, hentikanlah rencana konyol ini. Hentikan rencana konyol ini. Para korban, kaum remaja yang seharusnya sebagai penerus bangsa ini mengalami sebuah pengalaman traumatis di negaranya sendiri, di buminya sendiri. Jadi kalau Anda datang di sini ingin menangguhkan ini, jangan membuat orang-orang yang sudah terjatuh semakin tersakiti. Itu komentar saya yang kedua. Komentar saya yang ketiga, pemerintah yang seharusnya sudah tahu duduk persoalan ini, pemerintah itu harus mengambil langkah-langkah tegas dalam penyelesaian persoalan ini. Dan jangan menimbulkan mosi tidak percaya rakyat terhadap pemerintah. Jadi Anda sekalian itu sudah dipilih oleh rakyat. Jadi jangan menimbulkan mosi tidak percaya rakyat terhadap Anda sekalian. Lihat di berbagai media sudah muncul begitu banyak kecaman terhadap apa yang direncanakan oleh Kemenham. Maka saya katakan tadi, apa yang menjadi rencana ini sebuah rencana konyol. Hentikan rencana konyol ini. Jangan membuat mosi tidak percaya dari rakyat terhadap pemerintah. Itu komentar saya yang ketiga. Komentar saya yang keempat, secara pribadi saya bingung. Di dalam video yang terjadi tindakan kriminal ini, tindakan intoleransi ini, begitu banyak manusia yang terlibat di sana. Maka saya mempertanyakan pemerintah di sini. Begitu banyak orang yang terlibat di dalam kasus ini, tetapi apa yang terjadi dalam pemberitaan hanya 7 orang yang ditangkap sebagai tersangka dalam kasus ini. Saya mempertanyakan secara pribadi tentang hari ini. Begitu banyak kita lihat di dalam video itu, begitu banyak orang yang terlibat di dalam kasus intoleransi ini. Tetapi kenapa hanya 7 orang? Apakah ada yang lain yang disembunyikan atau yang dilindungi? Sehingga hanya 7 orang yang ditangkap dan dikatakan mereka ini sebagai tersangka. Sementara peristiwa yang kita lihat dan seluruh rakyat Indonesia menyaksikan peristiwa itu melalui media-media, begitu banyak orang bertaburan di sana ikut terlibat di dalam kasus ini. Tetapi setelah penangkapan itu, pemberitaan yang ada kita lihat hanya 7 orang tersangka. Saya kecewa melihat apa yang terjadi secara pribadi. Saya kecewa. Apakah di sana masih ada terjadi pembiaran? Atau di sana masih terjadi pengkotak-kotakan, yang ini boleh ditangkap, yang ini tidak boleh ditangkap. Sementara video itu, di dalam video itu jelas sekali menunjukkan kepada kita begitu banyak orang yang terlibat di sana.
Tapi akhirnya apa? Hanya 7 orang yang ditangkap dan mereka diperiksa sebagai tersangka. Maka saudara-saudariku terkasih, ini 4 komentar saya menanggapi apa yang menjadi rencana Kemenham dan juga untuk pemerintah semuanya, supaya segala sesuatu yang terjadi kita itu harus jeli melihat banyak hal, lalu membuat sebuah rencana, membuat sebuah keputusan. Jangan mengecewakan rakyat banyak, terlebih lagi korban kasus ini. Mereka sudah jatuh, jangan kita jatuhkan lagi. Jangan membuat rakyat semakin sakit hati terhadap apa yang dilakukan atau apa yang terjadi. Jadi mari kita bersikap adil demi terbangunnya toleransi yang baik di bumi Indonesia ini. Karena kalau toleransi sudah terbangun, terjalin dengan baik, maka bangsa dan negara ini pasti mengalami sebuah keharmonisan di dalam hidup.